Kan kalau pembuahan anggur itu harus dipangkas ya, supaya banyak keluar bunga. Nah, mungkin ada tips singkat. Ya, kalau di contohnya yang ini misalnya nih boleh nih. Bawahnya disisain nih daunnya. Jadi dipangkas yang bagian atas aja yang dibersihin, semua bagian daunnya di bagian atas aja, yang bagian bawah ini daun utamanya dibiarkan sampai nanti dia rontok sendiri. Supaya tetap ada fotosintesis sehingga tumbuh tunas barunya lebih cepat. Assalamualaikum rekan Flonasia. Ini kita ada di Cibinong ya, di kebun lapak bibit ya. Di tempatnya Om Ruslan Paris. Wah, batuk-batuk nih kayaknya baru sakit. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di greenhouse yang baru nih, mantap sekali. Boleh kita masuk Om, spill-spill? Ya, siap. Ini isinya apa aja Om di dalam? Ini tambul lapot anggur. Tambul lapot anggur. Ada juga khusus anggur ya? Khusus anggur. Ada juga yang di grounding di tanah ada. Oh ya. Wah, ada pintunya ya Om ya? Ya. Ini pakai insect net ya Om? Iya, pakai insect net. Oh, ini bolong. Bolong, ya. Insect net. Kalau yang direkomendasikan ukuran berapa Om? Ya ini yang 400 400 ini ya? biasanya yang biasa dipakai. Ini lalat buah bisa masuk? Enggak, lalat buah nggak masuk. Oh, lalat nggak buah? Aman. Nyamuk? Nyamuk juga aman ini, nggak masuk, nggak bisa masuk. Berarti lebih mahal harganya maksudnya? Kalau lebih rapat? Iya. Oh, lebih mahal ya? Per meter Om? Per meter lari. Berapa kali berapa? Biasanya 3, lebarnya 3. 3 meter kali 1 meter. Berapa harganya? Sekitar 17.500. Ini pantas. Persiapan untuk apa nih Om? Untuk pameran di lapangan Banteng. Kapan tuh? Tanggal 5 Juli 2024. Berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi. Bulan depan ini kan bulan udah depan Juni ini sekarang. Makanya kan tadinya biasanya pameran Agustus ya dimajuin. Ini kita prediksinya di Agustus, sebagian baru pada keluar bunga. Cuma pamerannya dimajuin jadi di bulan Juli. Jadi agak keteter nih persiapannya Om. Iya, betul. Greenhouse ini luasnya berapa ya Om? Ini luasnya 150 meter persegi. 150 meter persegi, mantap. Om, ini ada yang pernah bertanya di kolom komentarnya Flonasia. Om, bagaimana cara membuahkan pohon anggur import di pot dalam waktu kurang dari 1 tahun? Nah. Ya, pertama-tama penyiapan medianya harus poros ya. Jadi ketika disiram air dia tidak terjadi genangan. Kalau di kami biasanya komposisi medianya ada sekam mentah, sekam bakar, kohe kambing, sama pasir. Masing-masing komposisinya 1 bagian. Kemudian selanjutnya bibit juga, pilih bibit yang memang kualitasnya bagus. Contohnya ada Om? Contohnya di sebelah sana contohnya. Oh ya, oke. Jadi dia minimal sudah 50 cm, sudah ada sulur, sudah ada daun tua, pucuknya aktif. Yang penting pucuknya aktif, jadi pucuknya itu nggak lagi dorman ya, nggak lagi berhenti tumbuh dan tidak terserang oleh hama dan penyakit itu. Kemudian setelah itu untuk ukuran potnya sih rekomendasi dari kami minimal pot 50 ya. Ini diameternya 50 cm. 50 ya. Jadi ada pot 50, ada pot 60 di kita ya. Tapi minimal kita pakai pot 50 sudah bisa membuahkan tanaman anggur kurang dari dalam 1 tahun. Kemudian penyiraman rutin 2 hari sekali. Pemupukan 1 minggu sekali, penyemprotan hama dan penyakit kita 1 minggu sekali gitu. Itu kalau nanam anggur apa harus pakai naungan gini, atap gini Om? Ya, kalau rekomendasi dari kita untuk daerah yang curah hujannya tinggi seperti di Jabodetabek ini ya wajib pakai naungan. Bisa nggak pakai naungan? Bisa, tapi perawatannya biasanya akan lebih intensif lagi. Ekstra lah ya? Lebih ekstra, betul. Perawatan ekstra apa yang dimaksud Om? Perawatan ekstra itu pertama penyemprotan hama dan penyakitnya bisa seminggu 3 kali ya. Lebih sering. Kemudian juga kalau habis hujan bagusnya daunnya disiram ya kan, supaya air hujannya turun. Kemudian media juga bagusnya ya ditutup, dia nggak kehujanan, jadi nggak tercuci medianya karena dialiri oleh air hujan. Jadi kalau kita mupuk disiram nggak hilang ya? Nggak hilang. Kalau kena air hujan kan dia ngalir tuh. Betul. Kalau media tanamnya sering tercuci air biasanya pH-nya turun. Oh, pH-nya turun. pH turun. Oh, karena kena air hujan itu. Air hujan, dia tercuci. Om, terus kalau pupuk pertumbuhan tuh apa Om? Pupuk pertumbuhannya kita pakai NPK di sini, NPK 1616. NPK seimbang. NPK seimbang.
Terus kalau pembuahan? Kalau pembuahannya kita sama dengan yang lainnya, pakai MKP, KNO3 putih sama boron. Pupuk happy ya Om ya? Pupuk happy ya. Sama lah itu Pupuk seperti. happy. Kalau itunya perbandingan itu antara 3 pupuk itu berapa? Ya di kita biasanya paling nggak 2 MKP, 2 KNO3 putih, 1-nya boron. Oh itu. 221. 221. Boronnya lebih sedikit ya Om? Lebih sedikit. Ini baru pangkas nih semuanya rata-rata. Nah, kalau mau pangkas tuh tipsnya gimana Om? Kan kalau pembuahan anggur itu harus dipangkas ya, supaya banyak keluar bunga. Nah, mungkin ada tips singkat. Ya kalau di contohnya yang ini misalnya nih boleh nih. bawahnya disisain nih daunnya. Jadi dipangkas yang bagian atas aja yang dibersihin, semua bagian daunnya di bagian atas aja, yang bagian bawah ini daun utamanya dibiarkan sampai nanti dia rontok sendiri. Supaya tetap ada fotosintesis sehingga tumbuh tunas barunya lebih cepat. Gitu. Kalau misalnya dirontokin atau dipotong semua, apa perbedaannya Om? Pernah biasanya takutnya semua? Ya takutnya kadang-kadang suka melepas, dia mati, kering cabangnya. Yang baru, cabang yang tersiernya ini jadi kering karena dikosongin. Nah ini menyisakan daun itu tujuannya agar antisipasi supaya dia nggak kering, nggak mati si cabang tersiernya. Ini banyak ya Om ya bunga-bunganya. Nah, banyak bunga-bunganya. Ini rata-rata satu ini bisa 2 sampai dengan 4 ini satu tersier. Sebelum dipangkas itu masuk pupuk pembuahan itu dulu? Iya, masuk pupuk pembuahan sebulan. Berapa kali? Sebanyak 4 kali setiap 1 minggu sekali. Oh, jadi 4 kali? 4 kali. Setelah 4 kali baru dipangkas ya? Betul. Setelah dipangkas tetap dikasih pupuk itu nggak? Enggak. Setelah dipangkas nggak dikasih pupuk pembuahan lagi. Disiram aja, tunggu sampai ini pecah tunas, nanti jadi bunga. Setelah jadi bunga, jadi beri kecil, baru masuk lagi pupuk KNO3 putih aja. KNO3 putih saja? Ya. MKP dan karate boron nggak? Sudah tidak dipakai lagi. Karena apa Om? Karena kebutuhannya dia kan memang kalium aja untuk pembesaran buah. Kalau POC itu pakai nggak di sini? Kita toppingnya pakai kohe kambing. Ini di atasnya kita tambahin kohe kambing ya. Untuk POC-nya kita enggak. Kohe kambing ini perlu difermentasi dulu nggak Om sebelumnya? Perlu. Jadi jangan kohe kambing yang baru masih panas kita pakai. Harus kohe kambing yang sudah dingin atau sudah terfermentasi. Itu. Caranya? Caranya bisa kita diamkan 3 minggu sampai 1 bulan, atau kita kasih pakai M4 misalnya sama molase. Gitu. Iya, molase. Kalau didiamkan, dipanasin sama dihujan-hujanin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma sayangnya kan kalau dihujan-hujanin si pupuknya ke bawah air juga kan. Nutrisinya itu hilang. Oh iya, sayang banget ya. Jadi kalau dipanasin boleh lah ya. Dipanasin nggak apa-apa. Kalau dihujan-hujankan jangan. Iya. Kalau lebih cepat difermentasi itu pakai M4 sama molase tuh ya. Om, ada juga tuh Om dari komentarnya kawan-kawan Flonasia itu, bagaimana ini tentang rambatan anggur di pot gitu. Rekomendasinya gimana? Kan ada yang melingkar model ring gitu kan, terus ada lagi yang trellis T gitu kan. Gimana Om Ruslan? Ya, kalau kita mau tanam anggur di tambula pot ya, di dalam pot ada beberapa pilihan model rambatan. Nah, kalau yang ini nih model rambatan tralis melingkar. Nah, ini dari bawah sampai ke lingkaran ini dia primernya. Kemudian yang melingkar ini sekundernya. Nah, yang ke atas ini tersiernya. Nah, ini lingkarannya satu aja. Jangan sampai dari sini dilingkarin lagi ke atas. Jadi malah bentuknya nggak beraturan, malah bingung menentukan primer, sekunder, dan tersiernya. Om, belok ini udah ikut sekunder ya? Yang ini primer. Jadi perbatasannya belokannya ini ya, hitungannya ya. Ya, ini antara primer dengan sekunder ini cabang yang sama, hanya dibelokin aja untuk mempermudah kita dalam pembentukan aja penyebutan nama tersebut, primer, sekunder, dan tersier. Gitu. Terus ada lain Om selain muter gini rambatannya? Ada yang misalnya yang model kayak ini nih tralis. Ini Mata ini contohnya nih. Nah, ini yang rambatan model tralis. Nah, ini primernya, sekundernya 2 ya, double cordon. Nah, ke atasnya tersiernya.
Yang dimaksud double cordon yang mana Om? Coba di double cordon ini. Jadi cabang sekunder ada dua. Ya. Kanan dan kiri ini. Kanan dan kiri, betul. Oh ini ya, percabangannya ini satu, ini dua. Betul. Nah, itu double cordon sekunder, ini tersier. Nah, ini udah pada berbunga ya? Iya, ini lagi bunga nih. Berarti waktu awal pembentukan ini langsung dibagi dua atau gimana Om? Iya, jadi atau dipanjangin dulu sampai berapa meter gitu? Enggak, pas awal pembentukan kita kasih lebih dulu, kira-kira tinggi 30 cm dari rambatan ini, kemudian kita potong. Dua tunas yang tumbuh ini kita jadiin cabang sekunder. Terus jarak yang ideal antar tersier Om gimana? Jadi jarak antara tersier ini kalau kayak ini dia nih kan karena rapet ya, ini ada yang jaraknya 3 nih, 3 ruas ya. 3 ruas. Sebenarnya sih ukurannya di sini di daunnya. Jadi daunnya ini jangan sampai dia menumpuk. Karena kalau daunnya menumpuk, kemudian nggak kena cahaya matahari, biasanya gampang kena jamur juga. Kalau daunnya numpuk, cahaya matahari nggak masuk, nanti gampang kena hama juga. Misalnya kayak kutu putih juga gampang nyerang. Jadi patokannya di daunnya. Bagaimana nih antara tersier kita kasih jarak sehingga daunnya ini nggak saling menumpuk. Kalau menumpuk sirkulasi udara juga kurang ya? Betul. Nggak lancar? Nggak lancar. Jadi betul. rawan spora jamur tumbuh. Betul. Ya? Seperti ini ya modelnya. Oh, ini sudah pada berbuah semua. Iya. Berbunga. Wah ini kayak perahu ini. Ada layarnya, ada atapnya. Ini apa nih Om? Nah ini kreasi baru kita Om Atta. Nah kalau kita mau tanam anggur, kita nggak punya naungan, bisa seperti ini. Jadi kita sudah buatin naungan, ini tambulapot plus sudah ada naungannya. Model rambatannya ini tipe Y. Ya, jadi tipe Y. Potnya kita pakai pot ukuran 60. Diameter 60 cm. Diameter 60 cm. Tiangnya ini kita pakai pipa aluminium ukuran 16 mili. Kemudian ini kalau yang atas nih kita pakai yang 8 mili. Aluminium juga ya? Aluminium juga 8 mili, pakai plastik UP juga yang ketebalannya 200 mikron. Nah ini primer sekundernya sama seperti tadi ya, cuma ini nanti tersiernya kita bagi dua. Ini primer, sekundernya sama, kiri kanan double cordon. Tersiernya kalau yang diteralis kan cuma satu ke atas saja. Nah ini kita bagi dua, jadi membentuk huruf Y. Nah ini sering kita sebut rambatan anggur model tipe Y ya. Trellis Y gitu. Trellis Y, ya. Ini naungan atap ini fungsi utamanya apa sebenarnya? Fungsi utamanya supaya si tanaman ini nggak kehujanan langsung. Ini kan hanya ketempiasan aja ya. Nah sejauh pengamatan kami, kalau hanya ketempiasan aja, si tanaman anggur ini dapat tumbuh dengan bagus. Dan ini dia sudah pangkas pembuahan. Nih buktinya dia sudah mulai keluar bunga Om Atta nih. Ini sudah mulai keluar bunga ya. Ini variannya akademik. Ini usianya sekitar 5,5 bulan. Kita sudah pangkas pembuahan. Iya, ini sejauh ini serangan jamurnya aman ya. Kemudian juga ini juga nahan si media tanam supaya nggak kebasahan langsung, supaya nggak banjir air hujan. Kemudian ini karena rapet, jadi dari sana nih nggak terlalu, tempiasnya juga nggak terlalu dia. Nah ini Om Atta, nih atap ini sangat berfungsi banget ketika si tanaman anggur lagi berbunga. Karena tanaman anggur itu kalau dia lagi bunga kemudian kehujanan, bunganya biasanya rontok. Nah dengan adanya atap ini, bunganya itu bisa jadi maksimal. Bisa sampai beri. Bisa sampai beri, betul. Karena kan kena air hujan rontok kan, betul. Kayak kesiram terus kan. Betul. Kita buat teman-teman Flonasia supaya mempersingkat waktu tanam anggur dan cepat berbuahnya, kita ada anggur model semi indukan ya, ini anggur semi indukan. Ini rata-rata tingginya sudah 2 meter ke atas, minimal 2 meter ini rata-rata tingginya. Nah kalau kita tanam pakai yang semi indukan seperti ini, dari ukuran seperti ini sampai dia keluar bunga nih 3-4 bulan dia sudah mulai keluar bunga. Ini GH ukuran berapa Om? Ini GH ukuran 8x11. 8x11 ya, 88 meter persegi ya, 88 meter persegi. Oh ini khusus untuk indukan yang semi indukan ya? Iya betul, ini rencananya kita untuk semi indukan.
Oke, ini Om Atta, tips pemilihan bibit yang memang kita rekomendasikan untuk Tambul Lapot anggur impor. Pertama, bibitnya sehat, yang kita lihat dari pucuknya. Nah, ini pucuknya aktif ya, sempurna, nggak keriting, nggak juga berjamur. Kemudian tingginya juga sudah oke nih, ini sudah ya 80 sentian nih, sudah 80 cm. Kemudian dia sudah ada sulur juga nih, nandain si tanamannya sudah dewasa dan siap kita pindah ke pot yang lebih besar. Kemudian dari sisi perakaran juga udah oke ya. Dia udah nyengkeram. Nyengkeram, kita Dia pegang tanam. gini nggak copot ya. Ini padahal berat loh, lumayan. Sekilo ada tuh. Ini 2 kilo, kalau 2 kita kirim 2 kilo ini beratnya. Oh, nggak bisa dikurangin media Bisa dikurangi di sekilo bisa. Stres nggak nanti Enggak, sampai aman. tujuan? Aman, kalau Aman anggur. ya. Aman. Oh, tetap aman ya, nggak stres dia. Aman. Ini berarti kalau dari grafting kira-kira umur berapa nih Om? Umurnya 3 sampai 4 bulan. Ini? Dari grafting. Oh. 5 Karena ini- sampai 6 bulan dia sudah pangkas pembuahan. Oke. Di Tambul Lapot ya. Di Tambul Lapot. Tapi kalau yang indukan tadi, semi indukan tadi lebih cepat. 3 sampai 4 bulan. Itu bisa Iya, berbunga. betul. Siap. Ini stok bibitnya lagi tinggi-tinggi nih Om. Oh iya. Rata-rata 1 meter up. Mantap. Lengkap. Dickson, Banana, Tamaki, Iya. Anuta. Bahkan ada Everest. nih. Ini sampai semeter 60 tingginya nih. Bibitnya ini tinggi banget nih. Yang ini. Overgrow. Jadi media kita nih ukuran 20 kali 35. Dengan polybag 20 kali 35 ini dia sampai tinggi 1,5 meter lebih pun masih aman. Nutrisi masih Masih bagus oke, ya. masih aman. Itu juga bibit-bibit ya. Sama ini bibit-bibit juga semua. Semuanya ada ribuan ya. Ini kita lagi persiapan mau pameran di lapangan Banteng nanti Yang- bibit-bibit ini. Bulan Juli nanti. Bulan Juli. Ini depan. Bulan depan. Bulan depan. Iya. Helena ini Om. Ya Helena. Helena buahnya apa? Hijau. Oh hijau. Oh iya, warna buahnya hijau. Iya. Bentuk buah oval. Oval.